Puji Tuhan, selamat pagi Jemaat Mesbah Syukur dimanapun kita berada, Shalom. Pagi yang baru sudah Tuhan beri bagi setiap kita. Mari bersama-sama kita bersyukur untuk pagi hari ini, memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Sebab Dia baik, sangat baik bagi setiap kita, amin. Mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baru yang Kau percayakan kepada kami satu hari lagi Tuhan. Hari yang baru, rahmat yang baru, dan bahkan berkat yang baru kami terima Tuhan. Bersyukur buat segala sesuatu yang kami alami Tuhan. Segala sesuatu yang kami alami sampai detik ini. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami. Ini hati kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Layakkan setiap kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi yang baru Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu selalu baru setiap hari, setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Rahmat yang Kau beri, bahkan pertolongan selalu kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu, mari nyatakan. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan, kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu. Pujian yang kami naikkan sungguh dari dasar hati setiap kami Tuhan. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tetap sama Tuhan, tidak pernah berubah. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kesehatan, kekuatan, bahkan berkat yang melimpah selalu menyertai setiap langkah kami Tuhan Yesus. Tak henti-hentinya kami bersyukur, tak henti-hentinya kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Haleluya.
Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Jemaat Yesus dimanapun kau berada, sama-sama lebih lagi bagi Tuhan katakan, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan. Satu kali lagi kita menyatakan kasih setianya Tuhan. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu. Kami terima yang terbaik pagi hari ini Tuhan, sebab Engkau lebih dulu yang tahu yang terbaik bagi setiap kami. Jalan-jalan yang terbaik sudah Kau siapkan bagi kami yang percaya Tuhan. Kami terus mengandalkan Tuhan dalam segala perkara yang kami hadapi saat-saat itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya. Setiap kita yang percaya Tuhan memberikan yang terbaik, sama-sama lebih lagi katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan, Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun.
Sungguh semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan, kami boleh kembali beraktivitas pagi ini, dan kami mau mendahulukan mencari firman Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan, sampaikan isi hati dan firman-Mu untuk menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita boleh berjumpa di Mezbah Syukur pagi ini. Dan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal yang ketiga, saudara. Ya, 1 Tesalonika pasal yang ketiga. Kita akan baca ayatnya yang ke-12 dan 13. 1 Tesalonika 3 ayat 12 dan 13. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dalam kelimpahan, dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. 13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Iya, Bapak Ibu, 1 Tesalonika pasal yang ketiga ini adalah satu keadaan ketika Rasul Paulus pada waktu itu tidak bisa kembali ke Tesalonika di dalam pelayanannya. Lalu Paulus itu mengutus Timotius sebagai wakilnya, ya, untuk memberi kekuatan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Ya, kalau kita lihat ya, pada saat itu Paulus meninggalkan Tesalonika dan pergi ke Berea. Ketika saat itu timbul kesulitan di Berea ya, karena beberapa orang Kristen membawa Paulus ke Athena. Sementara Timotius dan Silas itu tetap tinggal, saudara. Lalu Paulus meminta kepada Silas dan Timotius untuk bergabung dengan dia di Athena, ya. Di kemudian hari Rasul Paulus mengutus Timotius untuk menguatkan orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika, ya, karena saat itu ya iman mereka sedang diuji, ya, supaya mereka boleh kuat dalam menghadapi penganiayaan dan berbagai-bagai pencobaan. Kita tahu dalam perjalanan pelayanan Rasul Paulus tidak mudah. Begitu banyak tantangan, begitu banyak halangan. Injil itu rasanya sulit untuk bisa diberitakan. Dan beberapa kali Rasul Paulus harus dianiaya, menderita. Bahkan ketika ya 1 Tesalonika 3 ini, saat itu Rasul Paulus nggak bisa ya datang ke Tesalonika. Lalu dia mengirim Timotius untuk memberikan kekuatan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, saudara. Dan di sana Rasul Paulus berkata dia bersyukur karena ternyata ketika Timotius datang, orang-orang Kristen itu mereka imannya tetap kuat sekalipun ada aniaya, ada berbagai pencobaan dari luar dan dari dalam yang saudara bisa sewaktu-waktu menggoncangkan iman mereka. Ya, dan saat itu Rasul Paulus berpesan kepada mereka, dia bilang ya, kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihimu. Ya, dan kiranya Tuhan menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang-orang kudusnya. Ya, saudara, ya, sebagian orang datang kepada Tuhan dengan harapan supaya mereka terluput dari berbagai aniaya atau penderitaan di dunia ini. Ya, namun Tuhan itu gak pernah berjanji bahwa ketika kita ikut Tuhan kita gak akan menghadapi masalah, penderitaan, tekanan. Ya, Tuhan gak pernah ngomong begitu, saudara. Ya, tetapi banyak orang Kristen itu ya minta sama Tuhan supaya mereka gak menghadapi penderitaan. Namun ya kita tahu percaya memang Tuhan gak pernah janji kita tidak akan mengalami pencobaan. Tetapi ya janji firman Tuhan adalah Tuhan memberi kita kekuatan.
Ya, Tuhan memberi kita kuasa untuk bertahan, bahkan untuk menang ya dalam setiap penderitaan kita, dan seringkali Tuhan memakai penderitaan itu untuk menjadikan iman kita bertumbuh. Ya, untuk kita bisa mengalami Tuhan lewat penderitaan kita, dan kehidupan kekristenan itu ya menjadi lebih kuat ya, dan seringkali ya kita justru melihat ya penyertaan Tuhan di balik setiap penderitaan. Ya, walaupun kita harus melewati pencobaan dan kesulitan yang cukup berat, tapi Tuhan berjanji menyertai kita dan memberikan kita kekuatan untuk melewati semuanya. Bahkan kita sering mendengar orang-orang bisa bersaksi bagaimana mereka bisa mengalami pencobaan dan persoalan yang begitu berat, tapi Tuhan itu menyertai. Ya, jadi ya Rasul Paulus memberikan kekuatan buat jemaat di Tesalonika, yang saya yakin juga ini adalah ya doa buat kita semua umat Tuhan. Ya, bahwa dikatakan kiranya Tuhan akan menguatkan hati kita. Ya, ayat yang ke-13, supaya kita tidak bercacat, supaya kita kudus ya di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Tuhan Yesus, ya waktu Tuhan datang ya dengan semua orang-orang kudusnya. Ya, jadi saudara, biarlah mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami ya penderitaan. Kita mungkin tidak seperti jemaat di Tesalonika yang waktu itu mendapat tantangan iman mereka. Ya, tetapi kita semua pasti menghadapi persoalan penderitaan kita masing-masing. Ya, namun ingat ya, Tuhan memang tidak pernah berkata bahwa kita ketika ikut Dia tidak akan menderita. Justru sebaliknya, penderitaan itu seringkali diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita, supaya kita bisa bersaksi, supaya kita bisa melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Makanya saya selalu bersyukur, saudara, banyak yang mengirim kesaksian di mesbah doa. Kadang kita dengar mereka bilang, ketika saya menghadapi masalah, saya bernasar pada Tuhan, Tuhan kalau Tuhan tolong saya akan bersaksi ya di mesbah doa, dan banyak yang dijawab oleh Tuhan. Kenapa kita mengalami penderitaan diizinkan Tuhan? Supaya kita bisa bersaksi bagi kemuliaan Tuhan, dan iman kita menjadi iman yang kuat. Karena iman yang kuat itu hanya bisa terbentuk, iman yang kuat hanya bisa terwujud ketika kita ini ya menang menghadapi penderitaan. Ya, banyak pergumulan dalam segala hal kita diuji supaya kita punya iman yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput orang-orang kudusnya, nama kita ada terdaftar di dalam kitab kehidupan itu. Karena itu saudara, tetaplah kuat apapun masalahmu hari ini, tetaplah percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa seringkali dalam pengiringan kami kepadamu ada penderitaan, ada aniaya yang kami boleh alami. Dan kami tahu itu semua seizin Tuhan. Tapi Tuhan izinkan itu semua untuk kami boleh melihat pertolongan Tuhan, kesetiaan Tuhan, supaya kami dipersiapkan untuk menanti kedatangan-Mu kali yang kedua. Biarlah iman kami tetap kuat, tetap percaya bahwa Tuhan selalu menolong kami. Katakan bersama pujian ini saudara. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit Tuhan. Engkau ada, Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong kami Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus
setia. Sekali lagi katakan dengan iman, kami percaya Engkau kuatkan kami Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, yes Lord. Berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang setia. Walaupun mengalami persoalan penderitaan, kami tahu Tuhan memelihara kami. Seperti jemaat yang ada di Tesalonika, di mana ketika mereka mengalami aniaya dan penderitaan, mereka tetap kuat dalam iman. Rasul Paulus bersuka cita karena mengetahui bahwa jemaat itu tetap kuat. Dan Rasul Paulus berdoa untuk mereka. Biar kiranya Tuhan menguatkan mereka, mengokohkan iman mereka. Sampai ketika Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput orang-orang kudusnya. Biar Engkau dapati setiap kami Tuhan tetap kuat sampai kedatangan Tuhan. Apapun aniaya, penderitaan yang kami alami, kami tidak akan pernah mundur. Kami akan tetap maju bersama dengan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu pagi hari ini bangun. Mereka bekerja, mereka kuliah, mereka sekolah, yang di rumah juga. Tuhan memberkati dan menyertai. Jauhkan mereka dari segala macam pencobaan. Tetapi Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berat Engkau beri kelegaan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, biar lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu melimpah atas setiap kami. Karena itu saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu saudara, mari buka hatimu dan terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya